Kau makan babi, kau makan anjing, kau makan makanan-makanan binatang-binatang, persembahan-persembahan untuk berhala. Habis itu kau datang mengkritisi Quran, pura-pura bertanya. Makanya aku tanya, kamu punya perangkat apa untuk membahas ini? Aku nggak ada, aku awam. Bilang aja aku gila. Ini ayat suci Al-Quran udah terang kali kok. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan ahar wa la yaqtuluna an-nafsa. Jelas sekali. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesembahan selainnya, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzinah. Barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Jelas sekali. Barang siapa yang melakukan, yaitu berzina, membunuh orang yang diharamkan dibunuh, lalu kemudian mempersekutukan Allah, barang siapa yang melakukan itu, kata Allah, mereka akan mendapatkan yalqa azama. Apa itu? Hukuman yang sangat berat. Kenapa ya bisa kayak gitu? Ya karena Anda makan babi, makan anjing, makan kucing, makan biawak, maka otak Anda itu seklek, gak bisa masuk kebenaran ke dalam hati kalian. Paham sampai di sini tuh, nyet? Banyak Quran, ilmu gak ada. Seibarat anak bayi minta kemudian apa itu? Nasi. Belum cukup umur, belum bisa. Kau makan bubur aja dulu, bubur sumsum. Gak cocok kau bahas Quran. Bebel aja kau gak paham kok bahas Al-Quran. Wah, ketinggian. Itu namanya koplaks. Oke, silakan. Iya, tapi kenapa Yesus waktu dia mikul salib dia minta bantuan? Kan dia menebus dosa, Bang. Minta bantuan? Iya, kan manja kali kan. Masa waktu dia pikul salib itu digantiin sama Simon? Ini Tuhan serius gak sih mau nebus dosa umatnya? Iya kan, pemahaman bahwa makhluk ini Tuhan itu kan muncul belakangan, jadi tidak sinkron. Bukan Tuhan, dia bilang Tuhan. Bayangkan aja tuh, dibilangnya Tuhannya dibunuh sama setan. Lucu kan? Lucu kan? Aduh ya Allah. Ya, ini ada silakan. Balia Muslim apa Kristen? Ultraman. Muslim, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua bangku, guruku. Ya. Teruskan perjuangan guruku. Doa dari kami. Terima kasih. Dari Aceh. Terima kasih, Bang. Dari Aceh, Bang. Ya. Baik, turunkan saya, Bang. Siap, 86. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi dirahasiakan. Ya, lanjut dulu. Saudara-saudara Kristen, mohon izin ya, kalau kalian datang ke kita bertanya tentang Al-Quranul Karim, murni benar-benar kemudian ingin mengetahui isi Quran, bertanyalah yang baik, insya Allah kita akan jawab dengan baik. Ya. Ya, namanya dirahasiakan. Muslim apa Kristen? Kristen. Wah, lu mah si kampret. Gak nanya sama lu. Iwan si kepala batu datang itu, Burunda. Iya. Aduh, gimana Bang Zum? Iwan si kepala batu. Bang si kepala batu datang lagi. Hotel kepala batu. Dengan IWG TNT Islam Wasgat. Isa Al masih Wasgat. Ini lagi satu ini. Bang Zuma boleh nanya? Orang rusak otaknya. Rusak dia, rusak. Kok rusak? Muhammad itu membawa Injil, mau apa Bang Zuma? Quran itu kan bacaan, isinya Injil. Nih, gila ini. Injil. Orang Ayo, gila. ada dalilnya ini.
Ada dalilnya di bawah aja, turun aja lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Kian Santang, Bos Alif, Bang Pera, Bang Julkipli Uniri Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Nusantara ini nggak tahu. Waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana? Alhamdulillah sehat. Kemana kau yoga? Dari mana saja kau? Biasalah kan, itu mengaji ilmu. Ribu-ribu bintang di langit. Olan mana Olan? Di rumahnya. Di rumahnya. Gimana kalau orang dijodohkan sama saya, setuju nggak? Nggak usah lah, jangan yoga, jangan. Kau punya kakak ipar kayak Kian Santang. Gak ada yang boleh ngambil Olan milikku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semua perempuan milik kau. Assalamualaikum. Ini Nusantara Muslim apa Kristen Nusantara? Nusantara. Tunggu. Dikit izin ya, Gurunda ya, Uni dan semuanya Salif, izin dikit. Yoga. Apa Bang? Aku mau nanya, gonditmu kemana kamu bawa Olan? Udah mualaf, lu udah mualaf. Tuh gonditnya kemana? Mamaku. Mamaku lah, punya mamaku itu. Enggak. Oh iya. Tapi nggak ada niatan jaga. Enggak, maksudnya gini, niatan ngajak mama juga satu lagi nggak? Nanti lah kalau udah nikah. Belum ini Bang, belum ada pikiranku seperti itu. Cuman kan kalau mama bukan agak susah kan, ya dengan doa lah kan. Tidak ada yang tidak mustahil kalau kita udah berdoa itu kan. Iya, menantunya nanti memualafkan mamanya itu. Kayak gitu. Kenapa Bah? Kita hanya bilang gitu aja pun. Lucu si yoga. Lucu si yoga. Gak ada niatan nggak sadatkan mamanya yoga? Ya, dibilangin menantunya nanti yang menyadarkan. Ini kan lo Kang Kian Santang nih lo Parbada ya kan juga. Kayak pengen kok pula menjawab si yoga. Ya Jerun, Muslim apa Kristen Jerun? Wah. Mana Kak Olan yoga? Suruh Kak Olan ke sini. Iya, mending Olan aja naik juga. Ya, kalau gitu sambil nunggu Oten naik, itu juga Gurunda tadi orang yang tadi nanya itu memang bukan. Kenapa gue yang dinaikin? Assalamualaikum Bang Hadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adek Yoga, apa kabar Adek Yoga? Nanti keterusan lo itu. Turunkan aku, Kang Kian Santang. Alhamdulillah sehat Bang. Untuk Oten. Keterusan nanti kita itu yang kayak gitu. Memang kayak gitu kita sibuk jadinya. Oh ini maju ketularan kayaknya ini apa ini semua ini? Apa ini? Gak bener semua ini. Lama-lama gue banting juga nih HP. Iya, itu penghujat kayak gitu itu kayak mana itu menghujat? Bisa-bisanya ya. Udahnya diakui Tuhannya itu dibunuh sama setan. Nah, itu dia. Tuhan dibunuh sama setan. Gimana sih ya? Zombie loh, zombie. Bukan masalah zombinya, Tuhan dibunuh sama setan. Coba. Gimana ceritanya? Itulah bah, dia udah mati hidup lagi, zombie lah berarti kan bah. Alamak.
Kan itu. Jangan. Tapi Yoga gara-gara lu bilang zombie lu kan Jangan gitu Yoga. Kamu nggak boleh didoktrin. Yoga mantan Tuhan, mantan Tuhanmu itu nggak boleh gitu. Yoga, apa sih yang kau lakukan sama kakakmu itu? Kok bisa dia syahadat juga Yoga? Kau apakan dia? Nggak ada kok apa-apa kan. Cuman aku berdoa, tidak ada yang tidak mustahil itu bagi Allah. Tidak ada yang mustahil. Betul. Tidak, iya salah ngomong aku kan. Tidak ada yang tidak mungkin gitu kalau dengan doa itu. Terus perlakuan kita lah, karena Muslim itu kan mencerminkan kebaikan dia kan, mencerminkan kebaikan, mencerminkan ketulusan, ajaran kasih. Kita contohkanlah sama mereka apa ajaran kasih itu. Ya kayak gitulah kita lakukan. Jadi maupun kau dijahati tetap kau berlaku sebagai anak yang baik gitu ya, nggak membalas gitu ya. Gini loh bang, gini bang, bukan aku tidak mau membalas gitu kan, cuman kalau aku perbanyak aku sholat kan, perbanyak aku puasa, sholat tahajud, bukan puasa belum ada aku. Kayak sholat gitu, hatiku adem, nggak ada rasa marah-marah itu di hati. Sholat hajat kau kan kemarin, kau bilang sholat hajat. Iya tahajud. Sholat hajat kau itu kan sholat hajat, kau berkali-kali kau sholat hajat minta olan supaya mu'alaf. Iya, yang itu kan, yang usolli tahajatin itu kan, itu kulakukan juga 2 rakaat iya. Tapi aku menangis, aku iya, mengadu 2 sama sholat Allah kau tadi kan, sholat hajat sama tahajud. Kau tahu pula kau ini, tahu pula kan kau dari kau aku yang loh. bilang, kau. Iya loh kayak gitu. Mulai sekarang jangan ngomong kayak gitu deh, si Yoga ikut-ikutan kita jangan jadinya. juga enggak. Tapi benar Bang Zuma, waktu dia pertama mu'alaf itu nggak lama, entah sehari 2 hari gitu, dia memang ngomong dia sholat hajat. Saya bingung, dia tahu dari mana sholat hajat kan? Karena kalau sholat hajat itu sholat permintaan kan. Terus dia bilang gini, apa yang kau minta? Kata dia, ada 3 doa dia, kata dia. Nah itu yang saya posting di TikTok saya tuh. Semoga Allah kabulkan gitu. Dan bukan 2 hari, seminggu. Seminggu ya. Iya seminggu itu. Kawanku si Agung itu yang ngasih tahu kan. Si Agung yang ngasih tahu kan. Berapa kali kok nggak salah sholat hajat? 3 kali ya. 3 kali ya. Berapa kali? Sampai sekarang alhamdulillah aku lakukan. Masih jam jalan 12 kan. Oh iya, kata dia tuh 3 doanya katanya waktu itu. Yang salah satunya yaitu supaya dilembutkanlah hati keluarganya itu. Dan Masya Allah benar-benar diijabah doanya. Iya betul. Tapi ada doa kau yang belum diijabahkan. Semoga diijabah ya dek. Apa? Semoga berjodoh sama Uniri Pae. Ngarang ngadi-ngadi mau kau itu. Tapi dia memang berdoa Kang. Maksudnya berdoa supaya dapat jodoh yang soleha. Apalah Kang. Ngarep. Iskandar Pals. Syukran. Allahu Akbar, Masya Allah. Mana ini? Daripada kita, woi. Wahu-wahuannya terus dari tadi. Di bahan di. Bang Juma yang mancing tadi. Ya itulah makanya. Keterusan. Bunda Nora. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sabarlah, kau Bunda Nora. Sabarlah dulu. Bunda Nora, aku ada buku bilang. Diam dulu sebentar, Ustadz Daman. Wih. Kan mute kan. Izin abang-abangku, saya mau cuma sebentar mau tanya Ustadz Alif. Monitor Ustadz Alif. Ya Ustadz, udah ada masuk WA Ustadz. Ada dari orang yang dari tinggal di Jambi, dia tanya. Udah ya. Udah aku kasih. Karena katanya dia bilang belum dibalas. Dia bilang mungkin beliau sibuk. Wah. Oke. Udah.
Oke. Saya itu aja izin minggu turun kemarin lagi. udah tak balas. Oh iya. Bunda Bentar, Bunda Nora. Aku ada yang mau aku bilang sama Bunda Nora. Ya apa? Bentar. Nih, Bunda Nora, pokoknya dengar baik-baik ya. Aku mau bilang ke Bunda. Ya, Bunda Nora, sebelum turun Bunda Nora, Bunda, Iya apa? nggak ada niat nyapa saya. Udah tadi kan assalamualaikum saya bilang. Ini live di YouTube loh kok banyak hamnya sih. Enggak benar. sahabat Dorio. Kenapa jadi ada virus? Isi yoga lah ini. Iya yoga. Aku bertanggung jawab ke yoga. Enggak kemarin kan setelah sadat si Yolan kakaknya pagi dia telepon. Terus dia cerita. Dia kau bilang yoga bisa nggak sih kau hilangkan kau itu? Sakit telinga kan? Serba salah kau bikin akun lo. Ya hilangkan lah dek. Kau ganteng. Itu Nora. Biar aja lah Nora dia Dia madu nih Ripa, dia madu kok Ripa. Dia madu kok Ripa. Ya siapa Hilangkan lah. bentak Nora loh. Hilangkanlah itu deh, biar enak didengar. Kok laki-laki loh, kayak opa-opa Korea, maco, nanti dapat cewek yang kayak orang Arab, kan cantik. Kan gitu. Ya aja lah. Kalau orang mencintai kita, dia akan terima kita apa adanya itu. Tapi nggak juga lah deh. Udah, saya izin turun biar bisa naik oten. Bang Zuma jadi terus kalau nggak ada oten tuh. Bagus itu, bagus. Ciri khasnya. Iya ya. Ciri khas yoga itu, Ustaz. Yang nggak bagus itu kita semua ketularan. Di bawah Juma. Wah, ini kalau sama Julius langsung dibikin channel nih. Channel katanya. Ayolah cepat kita naikkan saudara kita Oke, dari saya izin turun Tapi semuanya. jangan kayak tadi itu kayak mesin giling. Apanya itu? Iya. Kan diturunkan langsung Gurunda. Saya izin turun semuanya, ustadku, abang-abangku, gurundaku, adikku, kakakku semua. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suara yang barusan tadi suara laki apa perempuan ya? Tahu itu. Tergantung request saja. Oh ya udah. Kembali ke alamnya. Gagal operasi dia. Kembali. Ini sebenarnya malam kita salah makan apa semua ya? Astagfirullah. Ya ini user. User 15.7 sekian, muslim dan muslim. User. Diam kan? Ganti Kang, turunkan. Naikkan yang oten aja. Yang non muslim bertanya aja. Kalian bertanya bagus-bagus, kami jawab. Bang Zuma pasti menjawab dengan baik dan benar. Tapi kalau kalian menghujat, diludahi kalian. Halo Gia. Ini yang minta permintaan para penghujat yang tadi nggak saya naikin. Gia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Muslim dan muslim Bang Gia. Saya muslim. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Ada, saya mau sampaikan sama Bang Zuma. Bang Zuma di sini kan nggak ada nggak ada lawan Kristen kan. Di situ Soloma tuh banyak kali bacotnya tentang Kristen Bang. Kenapa? Akun Solomo Bang. Maksudnya. Akun Solomo Bang. Ya dia kan Kristen. Iya itulah makanya saya pengen dengar masuk sana lah Bang. Nantilah. Nanti perang lagi nanti kalau sampai di sana. Tunggu mereka gemuk dulu, masih kurus-kurus. Buat Gia dan teman-teman lain yang berharap kalau para apologet masuk ke komal Kristen, ya berhenti untuk mempromosikan komal-komal Kristen di hadapan kami ya. Karena buat apa kami ke sana kecuali mereka pendeta. Kita bisa eksplor ilmunya. Penghujat ngapain kami harus ke sana? Enggak ada gunanya ya. Lebih baik mereka yang belajar di sini di komal ini. Naikkan aja Kangkian Santang yang non muslim. Ya terus juga si Olan gimana sekarang Kak Olan? Di rumahnya.
Iyalah, nggak kan lah di rumah, nggak kan di rumahku dia. Maksudku, udah dulu ada. Nggak tahu. Itu dia telepon Kak Di kan, Kak Di ngomong sama kami gitu. Dia sekarang lagi bingung. Dia kan meminjamkan uang itu. Gimana hukumnya? Nggak ada yang ngasih tahu dia gitu loh. Jangan bicarakan itulah di belakang layar, Ya, jangan itu nggak dibacakan. apa-apa. Nanti dikabarin Yoga ya, bagaimana dalam Islam pandangan Islam. Ya aturannya gini loh. Mintalah satu kan buat abang-abang di sini kan, buat apologet, bapak-bapak apologet, bimbinglah kakakku gitu loh. Dikasih tahu gitu kan, dia kan nggak tahu gitu. Ya udah tenang Yoga, serahin ke saya itu, udah tenang. Oh, Ya. Nanti di belakang layar itu melalui telepon itu, jangan diungkap di publik. Oke, Kalau Yoga. mau masalah ilmu fikih, kita punya ustadz-ustadz yang bisa mendampingi. Tapi kalau untuk hal apa, rata-rata umat Islam paham kok, bisa. Naikkan aja Kang kalau ada yang non muslim di bawah. Ini non muslim, ya. Ini tanda tanya nih perempuan. Silakan tanda tanya, kamu tanya sama Bang Zuma tentang Islam, dan saya peringatkan untuk tidak menghujat supaya muka kalian nggak kena ludah ya. Lanjut. Silakan. Malam Bang, soalnya saya cuman mau bilang saya sering nonton live-nya Bang Edis, selalu tuh diminta Bang Suma nongol gitu. Harusnya Bang Suma itu bela dong agamanya. Di channelnya Bang Edis itu suka menghujat, kan dibela lah. Lah ini gimana ceritanya? Kalau dia nyariin Bang Zuma ada di sini, datanglah ke sini. Ini jadi gimana ya? Ini gimana ya jadi? Dia katanya nyariin Bang Zuma. Ya kan? Dia buka komal, lah Bang Zumanya ada di sini. Jadi yang kita keroyokan, takut mungkin si Edi. Oh, tapi memang Bang Zuma juga sudah terlalu sering ngadepin dia gitu masalahnya. Mbak ini apanya Edis lalu? Mbak ini apanya Edis? Ini kayaknya nih pembantunya Edis. Nonton live-nya Edis juga sih. Bang Andi. Ibu ada hubungan apa dengan Edis? Suka nonton live-nya Edis. Edis. Jadi menurut Anda Edis itu pintar? Menurut saya yang dia baca sesuai dengan apa yang dia baca ya. Nggak tahu pintar tidaknya ya, yang pasti yang dia baca saya ikuti saja apa yang dia baca aja. Apa yang dia baca Bu? Dia menjabarkan baca ayat-ayat Quran yang kami juga nggak pernah tahu gitu. Emang dia bisa baca Al-Quran? Itu dia baca terjemahannya, semuanya kayaknya bisa baca sih. Oh, terjemahannya. Ibu udah makan belum? Kan katanya itu Islam itu harus dibela yang kayak ini Bu, saya mau naikin tulisan yang lain. Ibu mau diskusi apa mau bentar, gitu doang, Kang, Bu? bentar. Jadi gini ya, Bu Kristen ya. Kenapa Bang Zuma dan yang lain itu nggak mau ke Komal Edis? Soalnya saya udah pernah lihat Edis. Abis itu saya nggak bisa berak. Jadi kami itu nggak bisa berak kalau lihat muka Edis. Jelek kali mukanya. Suruh dia operasi plastik dulu ya, biar nyaman kami diskusi sama dia ya. Soalnya aku udah pernah ngalamin itu. Diketik aja nama Edis di bawah. Aku yang mau berak, nggak jadi taiku keluar Bu. Ya, karena ingat muka Edis, taiku aja takut nih ngomong ke Edis ya. Mohon maaf ya. Jangan siksa kami. Udah cukup lah pengisaan ini ya. Apalagi, aduh jangan Daman, la ilaha illallah. Daman, aku nggak bisa boker loh Daman. Janganlah kayak gitu, kurang ajar kali loh Daman. Aku nggak bisa boker, ku bilang. Aduh, Ibu mau diskusi atau mau gimana Bu? Kalau nggak mau diskusi, saya ganti orang yang lain. Nggak cuma karena dengar tadi katanya lagi momennya nih. Jangan bahas-bahas mengenai itu. Aku aja ingin cepat Kang, cepat ini lagi momennya nih. Kang. Dari anggaplah pesan dari Bang Edis gitu. Nggak bisa, Daman. Akun ini nggak bisa ngegedein. Iya, nggak bisa Daman. Oh ya udah. Ini ibu kan sering ditipu Edis sebenarnya Bu. Serius. Edis ngomong gini loh Bu. Nih. Tidak usah menjelaskan panjang lebar. Tinggal jawab aja kamu meyakini itu. Kak Edis kayak gitu kali. Astagfirullah. Gitu. Kalau ini cewek. Kalau saya dipaksa harus mengatakan singkat ya atau tidak, saya jawab tidak. Tuh Yesus bukan Tuhan. Tidak percaya kalau Yesus Tuhan. Tidak. Udahlah tutup Daman suaranya aja
Itu yang ibu banggain. Nggak bisa berak seminggu gara-gara nengok muka Edis. Bandel Masa kali. dia sendiri yang Anda banggakan bilang Yesus bukan Tuhan tuh. Aku nggak banggain Edis, cuma karena sering nonton live-nya dia kan, sering bahas-bahas ini apa agama lain. Aku sampai mau nyambung tadi penjelasan Bang Zuma sampai udah lupa. Yang mana yang benar sebenarnya. Tapi menurut informasi Bu Edis ini masih bujangan. Ibu mau nggak saya jodohkan sama Edis? Enggak. Mau nggak Bu? Kalau mau saya yang ngurus nih. Enggak. Ngapain enggak? Enggak, saya nikahkan ibu di atas kuburan batu. Mau nggak? Yang sering nonton. Karena muslim juga kan pasti banyak gitu nonton. Ya udah, ibu aja ngomong aja kalau naksir sama Edis, saya jodohkan aja udah. Edis nggak mau sama perempuan ke Bang Andi, dia ngincar kakian santang, gimana sih? Waduh. Ya cuma aja sih, siapa tahu ada Bamsya. Bisa Bu, ya Allah Bu, kami nggak mau sembel Bu. Kami bukannya nggak mau berdebat sama Edis, kita nggak bisa berak kalau kita lihat muka Edis terus. Ya ampun, udah ya Bu ya. Kalau ibu mau bertanya silakan sama Bang Zuma, kita kasih kesempatan deh. Itu aja sih makanya kenapa Bang Zuma nggak mau. Ya Allah udah dijawab. Kita nggak mau sembelit Bu, soalnya kita pas kalau lihat muka Edis, apalagi dengan suaranya, tadinya kita mau boker nggak jadi boker. Ya udah dijawab ya Bu ya. Silakan. Halo Ari Fernando. Andi jangan kecak itu kedengeran tahu. Ya halo Ari Fernando. Halo Ari Fernando, Muslim dan Muslim. Ternyata marketingnya Edis banyak banget ya. Udah 5 loh marketingnya dia. Berhasil. Halo Ari Fernando. Kayak mana kata si Rasmi si Olan masuk Islam? Nggak tahu aku. Yang penting dia marah-marah lah itu mungkin pasti kan. Tapi nggak tahu aku. Nggak apa. Ya, pokoknya yang aku dengar itu si Rasmi yang buka room, dia bilang iblis pengkhianat entah apa katanya itu, nggak tahu aku. Katanya pengkhianat apa itu? Pengkhianat katanya. Muka iblis katanya kayak gitu. Wajar kok ikut ajaran iblis katanya di komalnya. Ada ku dengar. Ya, ini Hermanto Muslim apa Kristen? Ya, turun. Hermanto. Oh, Hermanto. Ngapain minta naik kalau di rumah? Ini akun Oten yang gonta ganti kalau masuk. Apish. Namanya banyak tahu, akunnya ada banyak. Halo Kanebo. Gokil banget Oten. Astagfirullah. Aduh ya Allah. Aduh, kalian kenapa sih ke Kristen gitu? Halo user 40, silakan. Halo. Ini si tanda tanya minta naik lagi, mau apa lagi? Mau promosiin siapa lagi tanda tanya? Sekali dong, mau bertanya sekali dong Bang. Silakan. Soalnya tadi juga nonton ada yang katanya baru di mualafin sama Bang Zuma, itu pendapatnya gimana sih Bang, kok bisa ya dia balik murtad lagi? Katanya baru sebulan. Siapa yang murtad? Si KTP Bang. KTP itu. Apa masalahnya? Katanya baru di KTP ini Bang, udah diam sini aku jelasin ya. Si KTP ini yang kemarin nangis-nangis pakai akun akun orang lain untuk mualaf, minta segera dimualafkan. Pada waktu itu saya ingat banget Ustadz Alif minta KTP si laki-laki ini. Cuman karena dia menangis-nangis, dia bilang dia pakai TikTok orang lain, dia waktu itu dimualafkan. Perlu Anda ketahui ya Bu,
tugas umat Islam itu hanya menyampaikan dan membantu untuk fitrahnya kembali Islam dengan mendampingi mengucapkan syahadat. Kalau dia menipu, kalau dia berdusta, kalau dia berbohong, itu nggak ada urusan dengan kami, oke? Lagi pula umat Islam ini nggak pernah butuh jemaat ya Bu. Lebih baik sedikit tapi berkualitas daripada banyak tapi kayak beserak kayak sampah. Jadi nggak perlu, nggak penting buat kami. Tanya, cari informasi kok ke sini. Nah inilah dia. Oh, dia lagi nanya tentang orang yang belum ada identitasnya itu, maksudnya. Nih. Yang itu loh Ustaz. Oke, baik, kalau gitu saya jawab. Begini Bu ya, saya rasa mungkin ini ciri-ciri orang Kristen kali Bu. Jadi kalau dia mau mencari keuntungan, umat Islam itu dermawan, banyak memberi, berbagi. Mereka kan bisa aja seenaknya kan, nyamar-nyamar seperti apapun, pura-pura mualaf lah kan gitu ya. Sehingga dia pura-pura syahadat, banyak simpati dari umat Islam, banyak memberi, bahkan sampai ada yang japri, ada yang transfer ke kami, masih di rekening yayasan itu, belum disalurkan. Nah, ada orang mencari keuntungan untuk pura-pura syahadat. Itu ciri-ciri orang Kristen tuh yang masih kelihatan triknya, misionarisnya gitu kan. Nah, jadi setelah syahadat dia kan dapat koin dan sebagainya tuh, hampir dapat keuntungan. Alhamdulillah uangnya itu masih ngendap di rekening yayasan dan tentu akan kita salurkan kepada yang membutuhkan dan benar-benar mualaf. Nanti kalau orang itu kembali itu ciri-ciri orang Kristen yang mungkin dia mengamalkan mau licik seperti ular, cerdik seperti merpati gitu. Mungkin kayak gitu Bu, ciri-ciri orang Kristennya gitu. Ibu juga kan kalau Kristen mungkin bisa-bisa aja kayak gitu, mau belajar ibu nanti pakai namanya siapa yang agak bagus, nanti ibu pura-pura syahadat, dapat simpati dari umat Islam gitu. Nangis-nangis biar lebih drama ya. Buat nyambung kontrakan gitu Bu. Iya. Betul. Berarti sayangnya kalau banyak yang mualaf pemikirannya kayak gitu ya, mau soal keuangan gitu ya. Lah itu tanyanya itu contohnya. Kebanyakan orang Kristen kayak gitu loh. Kenapa marah kok Bu? Emang kayak gitu loh. Betul itu. Iya. Lucunya Ustadz Alif kemarin dia masuk ke Komalaku. Tahu nggak Ustadz dia bilang apa? Aku beli Al-Quran lo Uni, tapi aku nggak ada terjemahannya. Terus aku belajar sama Edis. Kau memang agak lain kau, aku bilang. Kau beli Al-Quran yang nggak ada terjemahannya, lalu kau belajar sama Edis. Kayaknya emang ada gila-gilanya kau, aku bilang. Itu ada di Komalku kemarin dia naik. Kalau belajar Al-Quran itu harus ada yang ngajarin ya. Ya ini kita memang kadang-kadang kalau ketemu yang masih mungkin orangnya sudah dewasa tapi ketinggalan waktu pemikiran, pertanyaan seperti ini kan yang sering kami temukan itu dari anak-anak PAUD, anak-anak diniyah kan. Dia nanya kalau mau belajar Al-Quran itu harus ada yang ngajarin. Oh iya betul Bu, betul harus ada yang ngajarin, ada gurunya yang minimal dia bisa baca Al-Quran sehingga dia mengajarkan bacaan sesuai dengan yang tertulis kayak gitu. Tapi anggap aja ini anak PAUD lagi nanya ke kami. Nggak apa-apa Bu, silakan. Masih polos kayaknya ini tanda tanya ini. Namanya siapa Bu, tanda tanya? Namanya siapa? Orang awam. Ya nggak apa-apa, bertanya aja Bu. Ini Jadi kalau Mikpay Muslim apa Kristen? Seandainya saya kalau suka mau belajar, nggak harus mualaf dulu mau belajar, itu gimana ya Kak? Nggak apa-apa. Gurunda silakan Gurunda. Mau belajar Al-Quran tapi nggak mau mualaf dulu kan, mau belajar dulu supaya nanti mualafnya lancar gitu, yakin. Iya, memang prosesnya proses untuk mualaf itu memang salah satunya itu yang bagus. Belajar dulu, setelah mengetahui kebenaran yang ada di dalamnya, baru bersyahadat. Gitu kalau di Islam itu. Cara belajarnya bagaimana ya Bang? Cara belajarnya apa yang ingin dipelajari, misalnya konsep bertuhan, yang disembah umat Islam itu apa, kemudian bagaimana cara ibadahnya itu kok kayak gitu. Banyak hal yang bisa kemudian dipelajari. Kalau yoga ini apa belajarnya pertama coba sampai bisa sampai ke Islam? Coba kita dengarkan dari yoga. Ya, Ibu, ya kebetulan saya kan dulu Kristen gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan kau bukan ular beludak ya Bu ya gitu loh. Mudah-mudahan aku kan
Kebanyakan gitu. Mudah-mudahan iya kan. Ya mudah-mudahan tidak udah beludak dia kan gitu loh. Gini loh Bu, kalau aku dulu belajar itu gini, lama prosesku belajar itu. Ku carilah konsep ketuhanan tadi, apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan gitu loh. Ku cari tahu tentang Yesus. Gini loh Bu, kita pelajari dulu Bu Alkitab kita gitu loh. Kita pelajari dulu apa Yesus itu, berkata apa Yesus itu, kan banyak itu. Di Yohanes ada, Yohanes 19:18 itu ada, banyak itu. Pelajar itu dulu. Nah setelah Ibu mengetahui, Ibu pikir dengan logika, baru nanti Ibu ini Ibu bandingkan dulu yang seperti di Al-Quran itu kan. Contoh kayak apa namanya, Qul huwallahu ahad, Allah usamat, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad itu kan. Nah kebandingkan dulu itu. Kayak gitu kalau aku dulu ya. Ya Kak, soalnya kan aku sudah emak-emak begitu, banyak pikiran, harus urus banyak urusan di rumah. Aduh kayaknya ribet juga ya. Enggak ribet sih sebenarnya, karena Islam itu kan identik dengan akal. Akal sudah kita punya. Modal itu dulu yang pertama. Kenapa kambing tidak bisa masuk Islam? Kenapa ayam? Kenapa babi nggak masuk Islam? Karena mereka nggak punya akal. Jadi kalau ada manusia yang punya akal tapi tidak masuk Islam, itu ulaika hum syarrul bariyah. Orang itu lebih babi daripada babi. Orang itu lebih ayam daripada ayam. Kenapa bisa saya mengatakan demikian? Ya karena contohlah misalnya, ketika Anda masih menjadi orang Kristen, Anda digiring menyembah kepada makhluk yang tadinya baik, bernama Yesus. Oh enggak. Jadi Yesus ketika bayi bukan Tuhan. Bukan lebih ke Tuhan yang memang Tuhan yang kayak mungkin orang lain bilang Tuhan Allah itu. Aku nggak. Banyak kan orang-orang yang seperti itu, banyak kan di luar sana Kristen yang masih yang begitu, nggak semuanya seperti itu kan, yang seperti menuhankan yang kalian pahami, yang Tuhan kami menuhankan Yesus seperti dia itu yang Allah atau bagaimana kan baik ada. Lalu bagaimana? Lalu konsepnya gimana Ibu? Yesus ini apa sebenarnya? Yesus ini Yesus adalah panutanku, gimana saya ikuti apa yang diajarkannya dalam Bible kan. Saya gampang kan baca apa yang diperintah-perintahkannya, itu yang saya berusaha untuk ikutin. Nah sekarang ada nggak perintah dari Yesus untuk menjadi orang Kristen? Enggak, itu kan agak. Terus kenapa Ibu jadi Kristen? Karena saya ikuti Alkitab, yang Alkitab kan identik dengan Kristen. Oh, kupikir tadi Ibu katakan ngikuti Yesus, sementara Yesus tidak pernah membaca Bible. Yesus tidak pernah membaca kitab Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, nggak pernah. Ikut semacam kalau di Al-Quran kan identik, kata mereka harus ikut Muhammad. Ya betul. Kami ikut Muhammad, Nabi Muhammad Islam, Nabi Muhammad sholat, Nabi Muhammad puasa. Kami ikuti dia karena Al-Quran mengatakan itu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Orang yang ingin dicintai pencipta langit dan bumi, orang yang ingin dosa-dosanya dihapuskan ya oleh pencipta langit dan bumi, syaratnya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa pembuktiannya kemudian? Kami harus mengikuti beliau. Beliau menginstruksikan kami puasa, zakat, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, kepada rasul, kepada kitab suci dan seterusnya. Kami ikutin semua itu. Instruksi beliau kami ikutin. Itu kami menjadi pengikut Rasulullah. Nah sekarang Yesus pun demikian adanya. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku. Mereka pengikutku mendengarkan dan mengikuti aku. Yesus tidak ke gereja. Yesus tidak ibadah minggu. Saya tidak ibadah minggu. Yesus tidak ke gereja. Iya, saya tidak ke gereja, saya tidak ibadah minggu. Dan Yesus tidak makan babi. Makan babi mungkin masih saya makan karena ada di Al-Quran yang sudah mengatakan bahwa apa yang masuk
tidak tidak haram. Apa yang masuk kan akan keluar ke jamban. Lebih tapi tepatnya kan Matius 15 yang ibu maksud itu tidak membahas tentang babi. Itu membahas tentang cuci tangan atau tidak cuci tangan. Bukan masalah babi atau bukan babi di situ. Nah, sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, nomor 19, apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain untuk makan babi, maka dia akan menempati neraka. Coba, barang siapa kata Yesus yang membatalkan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan hal itu juga kepada anaknya, kepada suaminya, kepada tetangganya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Itu kata Yesus. Jadi kalau makan babi tempatnya neraka. Kata siapa? Kata Yesus. Itu dalil, Bu. Dan bahkan memang buktinya di dalam Matius 7 nomor 22 nomor 23, Yesus mengusir Kristen. Apesnya itu di situ. Yang mana itu Matius berapa? Matius 7 nomor 22 sampai nomor 23. Kristen diusir, masuk ke dalam neraka. Ngeri itu, ngeri. Selamat malam Bang Juma. Malam Bang. Ini cuma ngasih tahu ibu ini kan pengen cari kebenaran, pengen tahu mengenal lebih jauh dengan Islam. Dia belum akut, dia gak akut. Abang minta tolong dibimbing ya Bang. Iya. Ini kita bimbing. Jadi ya, terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Baru ngobrol sama saya, dia pengen nyari kebenaran lah. Baru pengen tahu, pengen mengenal Islam lebih jauh. Iya. Makanya kita sampai. Oke, makasih Bang. Selamat malam. Iya, sama-sama. Saya sampaikan dulu supaya disadari bahwa buku yang menjadi panduannya selama ini itu adalah salah, keliru. Ini harus menyadari itu dulu. Banyak ular beludak loh, akunnya jadi privasi. Hati-hati. Iya. Kita udah paham. Makasih Dinda Yoga. Silakan Anda baca. Yang harus dihati-hatikan apa sih Bang soal ular beludak itu, apa sih yang ditakutkan? Seperti harus dibilang hati-hati seperti itu. Ya seperti yang terjadi, banyak orang nyamar-nyamar jadi Islam gitu. Nyamar-nyamar, pokoknya banyak lah. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyesatkan. Karena Al-Quran sendiri mengatakan itu. Wa iyada'una illa syaitanam marida. Bahkan dikatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukathirun. Itu Al-Quran mengatakan orang kafir itu adalah penolong setan. Jadi orang-orang kafir ini dia adalah penolong-penolong setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi setan ini mendurhakai pencipta langit dan bumi. Tapi ada penolong-penolongnya. Siapa itu? Orang-orang kafir. Ketika iblis mengatakan jangan kau sembah pencipta langit dan bumi, tapi sembahlah dia yang datang nuzul menjadi manusia, banyak orang yang mengikuti itu. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul menjadi bayi. Pencipta langit dan bumi tidak pernah nuzul menjadi makhluk. Pencipta langit dan bumi tidak pernah berubah menjadi makhluk, tidak pernah berubah bentuk atau apapun itu, tidak serupa dengan makhluk. Tapi ada yang mengajarkan pencipta langit dan bumi turun ke bumi merangkak menjadi bayi manusia, lalu menyembahnya. Siapa yang berhasil ketika orang-orang menyembah anak bayi? Siapa yang berhasil? Tuhan atau iblis? Nah, itu coba lihat. Itu salah satu cara kerja iblis itu kayak gitu. Bang, ayat Matius di mana tadi Bang yang baru-barusan itu? Matius 7 nomor 22. Nomor 20 sama 23. Di dunia ini hanya orang Kristen yang memanggil Yesus Tuhan. Bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu hanya pekerjaan orang-orang Kristen. Siap-siap aja diusir. Siap-siap aja diusir sama Yesus. Gitu.
Jadi coba sekali lagi saya tanya, siapa yang tertawa ketika manusia yang tadinya menyembah hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi, tiba-tiba beralih menyembah kepada anak bayi? Siapa yang tertawa? Tuhan atau iblis? Allah tukang laknat. Allah tukang laknat. Terkutuklah. Sekarang saya tanya, siapa yang mengutuk Tuhanmu yang digantung di atas pohon? Siapa yang mengutuk? Kristus telah Bang Petra kan di ajaran, kalau kamu Kristen kan di ajaran kasih, kenapa kamu harus seperti itu? Kamu berarti gimana nih Bang Petra ini itu nih payam nih ajaran nih Kristen payah kayak gitu tuh. Tapi juga dia nggak salah Ibu, karena di Kristen itu memang sudah nggak ada kasih. 1 Yohanes 2 nomor 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang tersebut. Itu dalil. Dan memang kalau Anda melihat di dalam kitab Matius 22, ya, kasih itu tersimpul di dalam hukum Taurat. Hukum terutama dan hukum pertama dan hukum kedua itu terkumpul dalam Taurat. Kepada kedua hukum inilah kemudian Taurat tersimpulkan semuanya. Nah, sedangkan di dalam Filipi 2 nomor 15, dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan. Berarti kasih dibatalkan juga. Coba Anda baca Filipi 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala perintah yang ada di dalamnya. Berarti ajaran kasih? Berarti ajaran kasih di dalamnya itu habis, nggak ada lagi. Makanya orang Kristen itu menyebarkan agamanya ke seluruh penjuru bumi. Apakah dengan kasih? Tidak. Tidak. Kristen masuk ke Indonesia ini melalui penjajahan. Jadi tidak ada itu. Nanti ibu merasa damai di Kristen karena berdampingan dengan umat Islam mayoritas. Sebelumnya, yang menjajah di Nusantara ini Tuhannya Yesus. Rumah ibadahnya bernama gereja. Oke. Nama kitabnya itu apa? Bible. Itu. Sekarang Indonesia merdeka berkat perjuangan umat Islam. Kalian tinggal menikmati. Habis itu Anda mengatakan kami ajaran kasih lah. Jadi yang membunuh 4.000 jiwa dalam satu kuburan itu siapa? Yang datang meratakan semua Nusantara ini dengan bom itu siapa? Ya Kristen. Sekarang Indonesia merdeka. Habis itu kita ajaran kasih lah. Enak kali. Sejarah berdarah itu tidak akan mudah terlupakan, Jenderal. Soal ini. Ya, silakan. Tanya soal sebenarnya Al-Quran itu apa kayak kalau Alkitab kan kayak Matius Markus katanya mereka kan yang tulis terus dibukukan. Ini dari mereka gitu. Iya. Kalau Al-Quran itu sebenarnya bagaimana itu, Bang? Al-Quran itu wahyu dari langit yang disampaikan kemudian sama persis ketika Nabi Musa menerima wahyu. Jadi Nabi Musa didatangkan kepadanya malaikat, lalu kemudian mengajarkan kepada Nabi Musa. Begitu juga Rasulullah didatangkan kepadanya malaikat, mengajarkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pewahyuan Al-Quran, pewahyuan Taurat itu sama seperti Al-Quran. Nabi Muhammad menerima Al-Quran. Nabi Muhammad menyampaikan kepada pengikutnya. Pengikutnya kemudian menghafalkan dan menuliskan. Misalnya nih, Nabi Muhammad SAW diajarkan kemudian oleh Roh Kudus. Wa min kamalihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadha kitabun musaddiqul lisanan Arabiyya liyunzira alladhina zalamu wa busyara lil muhsinin. Ini kemudian dibacakan oleh Rasulullah, disampaikan kepada muridnya. Muridnya menghafalkan bacaan yang sama. Siapapun muridnya yang hadir pada saat itu pasti menghafal dan membacakan serta menuliskan sama persis seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wa min qablihi kitabu Musa, sampai kepada sahabatnya juga membacanya. Wa min qablihi kitabu Musa. Jadi lisannya Nabi Muhammad melafazkan kemudian bacaan Al-Quran,
sahabat masuk di kupingnya, sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Nabi Muhammad penerima firman, lalu sebagai penerima firman disampaikan kepada sahabatnya, sahabatnya kemudian menghafal. Setelah mereka menghafalkan, dibacakan di hadapan Rasulullah. Ketika kemudian para sahabat lulus menghafalkan bacaannya betul, Nabi Muhammad memberikan ijazah sebagai legalitas untuk mengajarkan Al-Quran kepada pihak yang lain. Itu hebatnya di Islam. Nah, Yesus juga sebagai penyampai firman. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus menerima firman, kemudian Yesus menyampaikan kepada muridnya. Pertanyaannya, adakah muridnya yang menghafalkan? Adakah muridnya yang menuliskan? Tak ada satupun yang menghafalkan firman yang datang dari Yesus. Tak ada satupun yang menuliskan firman yang berasal dari Yesus. Terus itu gimana dong? Siapa yang tulis? Bisa ada di Alkitab kata-kata Yesus, firman Yesus ada di situ. Jadi begini Ibu. Kalau kita melihat kemudian di dalam sejarah penulisan Bible, kitab Anda itu dituliskan diawali tahun 52. Markus diawali tahun 64. Matius diawali tahun 66. Petrus diawali tahun 81. Yohanes diawali tahun 40-an ke atas sampai 140. Lukas dituliskan tahun 62. Kemudian kitab Wahyu dituliskan antara tahun 90 sampai tahun 100 dan seterusnya. Yesus sudah tak ada. Jarak penulis kitab Anda dengan Yesus itu, Yesus terangkat di tahun 33, mereka menulis nanti dia lebih puluhan tahun setelahnya. Mereka menghafalkan? Enggak. Lalu bagaimana ceritanya? Rupa-rupanya mereka hanya menuliskan berdasarkan kesaksian-kesaksian orang yang ada di sekeliling mereka. Siapa saksi? Tak ada yang tahu. Siapa saksi penulisan daripada kitab Yohanes? Siapa narasumbernya? Nggak ada yang tahu. Satu-satunya yang bertemu langsung dengan yang memberikan bisikan hanya Paulus. Paulus menerima tulisan-tulisannya itu dari mana? Dari makhluk yang bukan manusia, tapi namanya Yesus. Galatia 1 nomor 1. Paulus menerima Injilnya Paulus diterimanya bukan dari Yesus. Kenapa saya katakan? Karena dia mengatakan begini, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan juga Theos, Bapa. Nah, Yesus ini manusia. Paulus mengatakan dia menerima bukan dari manusia. Berarti Yesus lain. Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Berarti menurut Yesus asli akan datang Yesus penyesat yang memakai nama Yesus dan berkata dirinya adalah Mesias. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus. Maria melahirkan apa rupanya? Maria melahirkan anak manusia. Paulus mengatakan Yesus yang datang kepadaku adalah Yesus yang bukan manusia. Siapa dia? Itulah yang mengatakan di dalam Wahyu 1 nomor 18, akulah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Siapa ini? Siapa yang memegang kerajaan maut? Ayo. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 2 nomor 14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka yang mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Yesus memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Siapa yang berkuasa atas maut? Iblis. Siapa yang berbicara, akulah yang hidup, akulah yang mati, namun lihatlah aku hidup kembali sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Itu siapa?
Iblis. Berarti yang Alfa dan Omega itu siapa? Yang Anda sembah? Iblis. Tapi bang, Yesus itu Isa, benar atau? Kalau Nabi Isa itu Nabi yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan kitab Injil kepada muridnya Bani Israel. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus untuk non-Israel. Coba. Kepada aku diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Nabi Isa tidak pernah mengatakan pergilah ke seluruh dunia jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, enggak. Beda. Bang, kenapa bang di kalender kalau hari Natal katanya tulisannya hari kelahiran Isa Al-Masih? Itu digunakan oleh misionaris agar umat Islam itu bisa tertipu. Padahal itu bukan Isa, itu Yesus. Yesus yang datang kepada Romawi dan Yunani. Sekali lagi saya katakan Ibu, di dalam kitab Anda itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah bukan manusia. Sedangkan yang Anda sembah adalah Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel adalah Yesus yang adalah manusia. Beda oknum. Yang Anda sembah itu Yesus yang bukan manusia. Sedangkan yang datang kepada Bani Israel adalah Yesus yang manusia. Dua oknum yang berbeda tapi satu nama. Itulah yang Yesus nubuatkan di dalam Matius 24 nomor 4 dan nomor 5. Adanya Yesus palsu yang datang menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan? Kristen. Soalnya kan kalau yang kami pahami yang sering diajarkan katanya itu malah berujuk ke Nabi Muhammad kan, yang Nabi palsu itu. Soalnya kan tidak bisa. Gak bisa. Tidak bisa sampai ke Nabi Muhammad. Karena pengikut daripada Nabi palsu itu di dalam Matius 20, di dalam Matius 7, tanda-tanda daripada buah Nabi palsu, pengikutnya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Murid Nabi Muhammad tidak ada yang demikian. Cuman muridnya Paulus yang demikian. Kalianlah itu. Ayo, siapa yang bernubuat mengusir setan bermujizat pakai nama Yesus? Kristen atau Islam? Ya Kristen. Siapa pendiri Kristen? Ya Paulus. Berarti nabi palsunya siapa? Kristen. Paulus. Ada kan agama yang mereka gimana? Kan agama yang namanya Saksi Yehova. Saksi Yehova itu kan muncul baru 2 jam yang lalu, Ibu. Kristen pertama itu kan Katolik. Katolik yang pertama. Mereka tidak mentuankan Yesus, itu kan mereka kata siapa? Sampai hari mereka mengakui Yesus sebagai ciptaan. Kata siapa kemudian orang-orang Katolik pengikut Paulus tidak menyembah Yesus, menuhankan Yesus? Kata siapa? Sampai hari ini Katolik masih menyembah Yesus. Saksi Yehova itu bang tahu itu. Saksi Yehova. Saksi Yehova itu baru muncul 2 jam yang lalu, Ibu. Ya, mereka kan tidak mentuhankan. Kan mereka menganggap sama seperti kucing yang ada di rumah saya juga tidak mempertuhankan Yesus. Bedanya di mana? Kan cuma penumpang gelap. Yesus berkata kemudian, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel, yang hilang dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Sake-sake Yehova itu bukan Bani Israel. Dia itu adalah sales penjual siapa? Penjual agama yang tidak pernah diajarkan Yesus. Di mana Yesus punya murid orang non-Yahudi? Ada nggak? Tunjukkan ke saya. Ada nggak muridnya Yesus non-Yahudi? Nggak ada. Orang yang non-Yahudi bertemu Yesus hanya dipanggil gogok sama Yesus. Kalau kalian dipanggil serigala bergigi ompong, nah itulah kalian. Di mana itu Yesus sampaikan? Matius
15 nomor 24. Terus Bang gini ya, kalau mau belajar lebih dalam, jadi aku harus cari ustadz begitu atau? Ya, boleh cari ustadz, boleh juga melalui TikTok, cari teman-teman kita dari API. Nah, kalau ibu berbicara mengenai Islam, konsep bertuhannya itu yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Namanya disebut yang maha kasih dan maha penyayang. Yang pertama, Qul huwallahu ahad. Ibu harus mengimani, ikhlas, ridho, tak ada paksaan untuk tidak mempertuhankan hakikat pencipta yang maha suci, maha tinggi, yang maha tunggal secara absolut. Tuhan satu, tidak berbagi, ada anaknya, ada tantenya, ada sepupunya, ada kakeknya, ya, ada bapak tirinya, nggak ada. Tuhan kayak gitu tuh nggak ada. Tuhan kayak gitu nggak ada. Itu lawa itu. Qul huwallahu ahad. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa artinya tunggal absolut. Apa itu? Tidak bisa dibagi-bagi. Oh, ini firmannya jadi ayam, firmannya jadi kutu, firmannya nggak ada yang kayak gitu. Pokoknya Tuhan tunggal, absolut. Begini nggak Bang, ada diragukan. Soalnya kan aku pernah ikutin tuh nonton si live-nya Bang Edis. Dia itu mengatakan kalau stop menuhankan Muhammad, yang menurutnya ya karena banyak umat muslim mentaati Muhammad, mengikuti perintahnya. Jadi mungkin dianggap itulah sudah menuhankan Muhammad. Dan saya berpikir pun begitu. Nanti itu sudah kayak menuhankan Muhammad sih nanti kalau seandainya, nggak tahu ya. Aku mungkin ketika pindah jadi mu'alaf begitu, takutnya kayak gitu pemikiranku, karena aku sudah karena aku taat sama dia, jadi terkesan nanti nggak sudah menuhankan Muhammad itu Bang. Itu cara iblis menyesatkan itu Ibu. Sekarang begini, Nabi Muhammad datang ke atas muka bumi ini mengajarkan kemudian untuk menyembah kepada Allah. Perintah Nabi Muhammad menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Nabi Muhammad mengajarkan Allah tidak menciptakan manusia melainkan untuk menyembah kepada Allah dan mengimani dirinya sebagai Rasul utusan Allah. Makanya di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taat juga kepada pemimpin yang ada di antara kamu. Jadi maksudnya kalau taat kepada Rasulullah itu sama dengan menyembah. Jadi kalau saya taat perintah pemerintah, berarti saya menyembah pemerintah. Sementara Al-Quran mengatakan taatilah pemerintah yang ada di antara kamu. Wa ulil amri minkum. Jadi pemahaman Edis itu menggiring manusia untuk menjauh dari kebenaran. Sekarang begini Bu, kalau orang tua ibu minta ditaati, apakah ibu menyembah orang tua? Mempertuhankan orang tua? Tidak sih, seperti Yesus juga mentaati dia tapi tidak mentaati. Nah, itu baru betul. Mentaati Yesus bukan berarti menuhankan Yesus. Itu betul. Nah, sekarang murid-muridnya ketika diperintah, apa kata Yesus? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, jangan ke bangsa Indonesia. Maka murid yang taat kepada Yesus tidak akan mungkin ke Indonesia. Kalau seluruh muridnya Yesus taat kepada Yesus, maka tidak ada Kristen di Indonesia. Kenapa? Karena para murid hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Adanya Kristen di Indonesia yang menjual nama Yesus, bukti bahwa ada murid yang tidak setia terhadap gurunya, tidak taat kepada Yesus. Karena perintahnya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya,
Janganlah ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umatku Israel. Jadi kalau ada murid Yesus kemudian keluar dari sana, berarti dia murid durhaka. Lawang perintah gurunya, jangan kau kemana-mana, Cak Ayu. Cukup kau pergi ke bangsa Israel, muridku, bangsa muridku. Lah murid yang setia tidak akan mungkin berkhianat kepada sang guru. Lah ini kok malah ada yang sampai ke Indonesia. Sudah begitu, lain yang diajarkan Yesus di sono, lain yang diajarkan di sini. Di sana Yesus mengatakan, membisikkan ke muridnya, dengarkan saya wahai muridku. Ya paman, nih satu kata buat kalian. Ahada. Ahada. Satu, tunggal absolut. Sampai ke Roma bukan ahada sampainya. Ahai. Sampai ke Belanda berubah lagi. Aduhai. Masuk ke Indonesia berubah lagi. Hahahai. Kenapa demikian? Karena mereka ini ada murid-murid durhaka. Yesus mengatakan Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahada. Itu ajaran Yesus tuh dalam Bible. Sampai ke Roma, ada 3 yang bersaksi di surga. Bapa, Anak, dan Roh. Dari mana ilmunya coba? Nah sementara Yesus ketika dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus sebagai utusan. Itu memperoleh hidup yang kekal. Tapi itu konsep untuk Yesus bagi muridnya Bani Israel. Islam Kristen tidak punya bagian di sono. Karena Yesus hanya untuk Bani Israel. Orang setelah Yesus jatahnya kepada siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa juru selamat bagi Bani Israel. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Nabi Muhammad juru selamat bagi seluruh umat manusia alam semesta. Ibu mau berkiblat ke Yesus. Yesus hanya untuk Bani Israel, disepak nanti bokongnya. Kenapa Anda tidak berkiblat kepada Nabi Muhammad? Sedangkan beliau diutus untuk ibu, untuk seluruh manusia. Coba, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Nabi Muhammad diberikan Al-Quran untuk Nabi Muhammad membimbing seluruh umat manusia agar manusia tahu apa yang harus mereka laksanakan di hadapan Tuhannya. Lah mana dalilnya Yesus mengajarkan dirinya untuk seluruh umat manusia? Ada? Tak ada. Lalu orang-orang yang nebeng ke sana, aku pengikut Yesus loh, disepak bokongnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Coba. Masya Allah, syukran. Salam Bang Zuma. Iya, iya malam Cak Ayu. Ya, di mana? Maaf Bang. Siap. Tadi kan kata Abang itu laki-laki Gurunda bukan Cahayu. Laki-laki Bang. Oh, lah kalau laki-laki dipanggil Cak Ayu nggak boleh? Enggak boleh. Ya. Lah kalau manusia dipanggil Tuhan kok boleh? Nah, itu dia. Ini yang saya nggak tahu nih. Ini Bang, tadi kan lanjut. Bang Zuma Muhammad juru selamat bagi umat manusia ya. Yes. Terus jadi Quran itu Allah memwahyukan ya kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah, iya betul. Dan dituliskan oleh sahabat-sahabatnya Bang. Yes. Jadi isi di Quran itu benar semua ya Bang. Alhamdulillah, sahih, valid. Terus kenapa saya baca di QS 66 ayat 1? Ya. Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Kenapa itu Bang Nabi Muhammad ditegur Bang? Yes, karena Nabi Muhammad kemudian mengharamkan dirinya untuk minum madu. Mengharamkan dirinya menggauli istrinya yang halal. Sementara istri itu dihalalkan.
minum madu itu dihalalkan. Kenapa dia mengharamkan? Makanya ditegur oleh Allah. Bukti itu nggak dibilang minum madu, Bang. Nah, makanya Al-Quran itu tidak bisa dipahami hanya dengan terjemahan. Nah, itulah hebatnya Al-Quran. Oh, begitu. Iya dong. Tadi kan kata Bang Suma itu Al-Quran benar semua diwahyukan, tapi kok bisa segitunya Allah menegur Nabi Muhammad ya? Apa hubungannya Al-Quran benar semua dengan teguran Nabi Muhammad? Berarti kan ada yang salah berarti kan kepada Nabi Muhammad sampai dia ditegur. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian di dalam Al-Quran surah At-Tahrim jelas beliau kemudian mengharamkan dirinya, kemudian tidak akan lagi aku minum madu ini, kata beliau. Tapi apa kata Allah? Tidak boleh kau mengharamkan itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan bagimu? Tabtaghi mardatan azwajik. Itu berbicara mengenai istri. Engkau ingin menyenangkan hati istrimu? Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini tidak berbicara mengenai tuduhan-tuduhan orang-orang kafir, enggak. Ketika kemudian baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada bini beliau, ini tentang hukum etika. Kemudian etika, bagaimana Rasulullah, kalau kita berbicara mengenai asbabul nuzul dari ayat itu sangat jelas. Beliau mengharamkan dirinya kemudian minum madu. Gak mau lagi dia. Baiklah sayang, aku tidak akan minum madu lagi. Ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan? Enggak boleh. Jangan karena mau menyenangkan istrimu kau melanggar kemudian hukum yang aku berikan kepadamu. Enggak boleh. Nah, itu teguran Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti bahwa Al-Qur'an itu bukan karangan beliau. Kalau ini Al-Qur'an karangan beliau, nggak mau dikarang dia. Kok saya pakai dikena teguran? Enak aja. Aku kan hebat. Ngapain aku ditegur-tegur? Nggak kira hapus yang ini. Itu kalau karangannya dia. Tapi kan tidak mungkin. Makanya Allah mengatakan, "Qad faradallahu lakum tahillah aimanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim." Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan dirimu dari sumpahmu barusan. Dan Allah adalah pelindungmu, dan dia mengetahui, dan dia maha bijaksana. Itu kata Allah. Jadi saudara, kalau anda membaca Al-Quran itu, ya apalagi sampai mengkritisi maksud saya. Tapi kalau hanya sekedar bertanya, silakan, kami senang umat Islam itu. Tapi kalau ada yang perlu kitab pelengkap ya Bang gitu, kayak hadis. Bukan begitu saudara. Dengarkan. Allah Subhanahu wa taala level tertinggi. Level kedua kemudian adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bawahnya level ketiga yaitu manusia biasa. Allah memberikan wahyu kepada beliau, Nabiullah, agar bisa menguraikan kalimatullah. Al-Quran itu kalimat-kalimat pencipta langit dan bumi, bukan kalimat-kalimat manusia. Maka yang bisa menguraikan isi daripada kalimat Allah adalah wakilnya di bumi, yaitu Nabi. Nabi menguraikan isi Quran. Uraian isi Quran itulah yang disebut hadits. Makanya dikatakan dalam Al-Quran legalitas beliau kemudian untuk menjabarkan isi Quran. An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku berikan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad agar engkau menjelaskan, menguraikan kemudian, mentafsirkan kemudian kepada seluruh umat manusia. Jadi diperintahkan untuk mentafsirkan. Apa maksudnya? Seperti sebuah bangunan, Al-Quran itu seibarat rumah yang sudah utuh. Nah, hadits itu fungsinya apa? Menjelaskan dinding itu ada batu merah, ada semen, ada pasir, ada kusen, ada jendela, ada pintunya, ada kain hordennya. Itu hadits yang tadinya sudah utuh dipecah-pecah oleh Rasulullah.
dipilah-pilah oleh Rasulullah untuk diuraikan satu persatu. Lantai, di situ ada keramik, di situ ada pondasi, di situ ada pasir, itu dijelasin. Atap, di situ ada seng, ada balok, itu diuraikan. Sudah sempurna. Tapi Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan kepada level ke bawah, yaitu level manusia biasa yang tidak akan mungkin mengerti Quran selain diajarkan dan diuraikan oleh nabinya yang adalah wakil pencipta langit dan bumi. Maka disebutlah hadis atau ucapan Rasulullah, uraian Rasulullah, keputusan Rasulullah, perkataan Rasulullah. Seperti itu, Bung. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai Al-Quran, itu murni adalah ucapan Allah, dan yang bisa memahami itu adalah Nabi Muhammad untuk ia uraikan. Kalau orang lain yang menguraikannya tanpa dasar ilmu, tak bisa. Karena ini kalimat Allah, bukan kalimat manusia. Al-Quran itu, maka untuk menjelaskan harus pakarnya. Nggak boleh hanya menerima terjemahan lalu kita kemudian mengkritisi, Al-Quran itu salah. Kenapa rupanya kamu mengatakan salah? Aku lihat dalam Al-Quran itu begini, padahal yang dibaca terjemahan, bilangnya Quran. Padahal Al-Quran itu bukan terjemah bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran itu bukan Al-Quran. Itu harus Anda pahami. Terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terjemahan Al-Quran adalah upaya manusia untuk mengerti firman Tuhan. Makanya terjemahan bisa dikoreksi, terjemahan bisa direvisi. Jadi kesimpulan, Bible itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena itu hanya terjemahan manusia. Terus Al-Quran bukan terjemahan manusia, Bang. Ada terjemahannya, ada terjemahannya Al-Quran. Dan terjemahan Al-Quran itu bukan firman Tuhan. Terus firman apa, Bang? Jadi kalau aku mau belajar perkataan manusia. Jadi kalau mau belajar baca terjemahan nggak bisa dong, Bang. Soalnya kan itu kayak nggak apa ya. Kan aku mau belajar, seandainya aku mau belajar dulu kan baca-baca terjemahan. Kayak biasa umumnya kan kalau belajar di sekolah atau belajar Bible kan bisa dibaca-baca. Jadi gimana tuh, Bang? Kalau jadi gini, mau belajar dulu. Iya, jadi gini Bu. Kalau mau belajar Al-Quran bisa menggunakan terjemah. Tapi kalau ingin menjadi guru Al-Quran, berarti dia harus menguasai ilmu. Yang pertama, ilmu logat. Apa itu? Mengetahui setiap arti kata di dalam Al-Quran. Lalu apa lagi? Ilmu nahwu. Apa itu? Tata bahasa. Ini sangat penting. Kenapa? Karena sedikit saja i'rabnya atau tanda baca atau ilmunya di sana kita nggak pahami, maka makna akan lari dari tujuannya. Kemudian ilmu saraf. Apa itu? Perubahan bentuk kata. Lalu kemudian ilmu akar kata atau istiqaq, itu harus dipahami. Lalu ada lagi ilmu ma'ani. Apa itu? Ilmu susunan kalimat yang dapat diketahui dengan melihat maknanya. Ada lagi ilmu bayan. Jadi tak bisa kemudian. Sulit itu, Bang Zuma. Hah? Terlalu sulit. Itulah makanya dikatakan Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah, bukan perkataan manusia. Berbeda dengan terjemah. Kalau terjemahan itu perkataan manusia. Jadi terjemah. Jadi kalau memang, gimana? Maaf ya. Soalnya kalau memang perkataan Allah, terus kalau diterjemahkan, terus tadi abang bilang kalau diterjemahkan bisa direvisi, betul kan? Ya. Nanti kita mau mencari tahu artinya gimana, Bang? Kan kita perlu tahu artinya, Bang. Saudara, kan ada artinya. Siapa bilang Al-Quran? Tadi kata Bang Zuma itu bukan firman Tuhan. Hei, saudara, terjemahan, ngerti terjemahan nggak sih? Iya, itu diterjemahkan. Itu diterjemahkan. Jadi Al-Quran itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun, bisa. Tetapi itu hanya pengalih bahasa dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab, menuju kepada bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia. Tapi terjemahannya benar kan? Benar terjemahannya. Yang dimaksud di sini adalah makna kandungan yang tersimpan di dalam ayat itu harus didasari terhadap ilmu, disiplin ilmu yang mengkaji tentang isi Al-Quran itu sendiri.
Ya, oke Bang. Jadi tadi Abang mengklaim bahwa Nabi Muhammad juru selamat bagi umat manusia, betul kan? Betul. Terus yang saya lihat di surat Al-Ahqaf ayat 9, Bang. Sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadanya dan kepada kita manusia, Bang. Gimana itu, Bang? Oke. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hal demikian. Apa kata Rasulullah di dalam Al-Qur'anul Karim? Di dalam pernyataan beliau, jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga. Bahkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dia ditugasi kemudian untuk menjelaskan isi Quran supaya manusia bisa mengerti, supaya manusia itu bisa selamat. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada mereka, kepada manusia, wahai Nabi Muhammad, barang siapa yang ingin selamat, dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, perintahkan kepada mereka untuk mengikutimu. Ikut, maka mereka akan kuhapuskan dosa-dosanya dan mereka akan aku cintai. Kalau yang mencintai kita ini presiden kita Pak Prabowo, amanlah kita. Tapi ini yang mencintai kita adalah pencipta alam semesta. Nah, lalu kemudian Anda membawa Al-Quranul Karim dengan mengatakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak selamat, kata Anda. Bukan begitu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diajarkan untuk tidak melampaui pernyataan-pernyataan Allah. Bahkan Rasulullah kemudian diajarkan jaminan kepadanya, yaitu surga Al-Kautsar. Berarti di Al-Ahqaf itu nggak benar, Bang, ayatnya. Yang mana yang tidak benar? Yang katakanlah Nabi Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara para Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepada aku dan kepada kamu. Ya memang betul. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Ya memang betul. Aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan. Penjelasan. Memang betul. Qul ma kuntu bid'a minar rusul wa ma adri ma yuf'al bi wala bikum. Memang betul. Rasulullah bukan Tuhan, dia manusia biasa. Ya, makanya Yesus, dengar saudara. Aku bukanlah Rasul yang pertama di antara utusan-utusan, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Memang betul. Terus kenapa mengklaim dia juru selamat, Bang, kalau begitu? Loh, karena Al-Quran yang mengatakan itu. Qul in kuntum tuhibbunallah. Gimana, Bang? Sedangkan Nabi Muhammad tidak tahu apa yang Allah perbuat kepadanya dan kepada kita. Itu kata Nabi Muhammad loh. Bisa nggak kalau Anda bertanya tentang Al-Quran Anda pakai akal? Bisa nggak? Bisa kan ya? Pakai akal loh, Bang. Pakai ayat yang diterjemahan ini loh, Bang. Sesuai terjemahan loh. Oke, pakai akal kan? Nah, Nabi Muhammad, saya tanya pakai Quran, bukan pakai akal saya, Bang. Kan Quran berkata begitu. Jadi saya berkata bahaya begitu, ini. Bang. Bahaya kalau Anda tidak punya akal. Itu bahaya. Berarti Quran nggak salah dong, Bang, kalau saya bertanya sesuai Quran. Tergantung otakmu. Kalau kamu bawa otak tapi kamu nggak pakai, bisa salah Al-Quran itu. Ini Bang, Nabi Muhammad berkata, Bang, kata-kata Nabi Muhammad yang berkata loh, Bang. Dia tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepada kita, Bang. Itu kata Nabi Muhammad loh. Lah, memang dia tidak tahu kenapa, apa rupanya? Apa yang salah rupanya? Berarti kan dia bukan juru selamat, Bang, kalau begitu. Sedangkan dia diperintahkan kok. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Bahkan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah dikatakan kemudian bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Sedangkan Anda coba saya kasih pernyataan Anda. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu gimana? Katanya juru selamat. Al-Quran, Bang, bukan. Katanya juru selamat. Tunggu dulu, saya kembalikan ke Anda. Katanya juru selamat. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi juru selamat.
Kok ada juru selamat tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya? Nabi Muhammad tidak dikatakan begitu. Nabi Muhammad cuma mengatakan, "Kul ma kuntu bid'a minar rusuli wa ma adri